Ya, selamat pagi sekali lagi, Shalom uh, buat rekan-rekan semua dan juga sahabat Shalom. Ya, karena di Indonesia sudah masuk Sabat hari ini. Dan saya bersyukur kalau Bapak Yahweh berikan pimpinan untuk memberikan materi-materi sehingga kita bisa belajar semua dan supaya semua jiwa boleh dikuatkan, mengenal, mengerti fondasi yang benar. Ya, uh, Jadi hari ini kita akan belajar mengenai agama hybrid. Beberapa hal sebelum kita masuk ya, mungkin ada banyak teman-teman ini dalam pikirannya berkata ini kenapa kok selalu streamingnya ini di dalam mobil, ini kenapa ini ya? Saya akan sedikit memberikan apa itu namanya penerangan di sini ya karena saya ini punya cucu laki-laki saudara ya dan dia itu saya menjaga supaya dia nggak terbangun begitu ya. Kalau dia terbangun, wah dia cari saya, yang ngajak main saya dan wah ini streamingnya bisa porak-poranda ya. Karena itu saya dibantu sama istri saya ya untuk menjaga dia selagi saya streaming. Ya istri saya jagain dia, istri saya ada safang-fang, dia nggak tidur ya, jadi dia jagain supaya make sure cucu saya juga nggak terbangun dan juga istri saya mendoakan saudara juga, mendoakan kita semua supaya materi yang saya bawakan ini bisa menjamah jiwa-jiwa dan terjadi pertobatan yang luar biasa di zaman akhir ini. Karena masa pengangkatan yang sudah tidak lama lagi. Ya, jadi uh, Ibu Sada Fang itu sebagai pendoa buat kita semua. Ya, jadi ya, itu yang Bapak Yahweh berikan di dalam hidup kami dan juga anak-anak ya dan jemaat yang ada di sini juga. Ya, saya akan masuk ya di dalam um, pembahasan agama hybrid ya, pembahasan agama hybrid. Ya, kata hybrid ini kata hybrid ini memang kata modern saudara ya. Karena banyak sekali dipakai ya misalnya sebagai menggabungkan antara dua jenis yang berbeda ya itu ide sederhananya di situ. Jadi kalau saudara lihat ya kata hybrid itu menggabungkan dari satu buah dengan buah yang lain ya. Hybrid ini juga bisa dipakai mobil-mobil sekarang ya. Mereka pakai sistem hybrid yaitu dengan fungsi energi ganda. Yaitu yang pertama dengan energi gasoline, yang kedua dengan sistem energi baterai. Ya, mereka saling mengisi, kadang-kadang juga ada cara sistem lainnya. Itu hybrid. Ya, jadi menggabungkan antara dua jenis hal yang berbeda menjadi satu, itu adalah ide daripada hybrid. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan baca satu kebenaran firman di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Kenapa kita diperlengkapi dengan materi ini ya karena kita lihat dari ayat ini ya Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 mungkin Ibu Kathy bisa bantu untuk kita membacanya. Yang seharusnya lah surga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu, yang tentang itu Elohim telah menyatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Ya. Iya. Jadi dalam zaman akhir ini akan terjadi pemulihan yang luar biasa dan Yeshua HaMashiach akan harus tinggal ya sampai pada waktu pemulihan itu terjadi. Jadi Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach yaitu penyelamat kita, ya, dia akan tinggal di sorga karena sudah naik ke sorga, ya, dan menunggu sampai waktu pemulihan segala sesuatu terjadi. Nah, nanti di akhir daripada materi ini, ya, pelajaran firman hari ini kita akan lihat apa-apa saja yang dipulihkan begitu. Nah, kita akan masuk yaitu di dalam hal yang selanjutnya yang menjadi fondasi bahwa
hubungan yang diingini oleh Bapa Yahweh dengan manusia itu adalah hubungan relationship, ya, relationship. Jadi hubungannya adalah relationship dan ini diawali sudah dinyatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-19 dan Kejadian 3 ayat yang ke-8. Minta tolong lagi untuk Ibu Kathy bisa tolong bantu kita semua. Kejadian 2 ayat 19 dan Kejadian 3 ayat yang ke-8. Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara, dan dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana dia akan menyebutnya, dan apa yang Adam sebutkan bagi setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Ya, dan kemudian Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang sedang berjalan dalam taman, itu pada waktu hari sejuk, Adam dan istrinya menyembunyikan diri mereka dari hadapan Yahweh Elohim di antara pohon-pohon di tengah taman itu. Ya, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, ya dua ayat ini, itu berarti Bapak Yahweh mengawali dengan relationship, ya, dengan hubungan, ya, uh, apa itu ya, ya hubungan ya, relationship ya, dengan manusia. Jadi hubungan manusia dengan Bapak Yahweh itu tidak melalui sebuah ritual, tidak. Tetapi sebuah relationship. Ya, contohnya kayak saudara punya relationship dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan istri, ya, seperti itu. Jadi bisa bercakap-cakap begitu, ya. Nah, itulah yang dibangun oleh Bapak Yahweh pertama kali, tetapi hal ini rusak nantinya, ya. Saudara sudah tahu ceritanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, akhirnya rusak, tapi sebelum masuk di sana, saya akan bawakan hal ini terlebih dahulu. Nah, kita sering ya tahu yang namanya doa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach, yaitu doa Bapa kami. Ya, nah saya selalu melakukan doa Bapa kami baik di dalam keluarga dan juga di kebaktian ya. Saat hari Sabat kebaktian itu kita selalu mengucapkan doa Bapa kami. Dan pada saat kita mengucapkan doa Bapa kami, ya, karena kita sudah mengenal nama Yahweh, nama Bapa kita, maka tidak ada salahnya kalau kita mengucapkan doa Bapa kami itu ditambahin, saudara, ya, yaitu dengan kalimat berikut ini. Bapa Yahweh kami yang ada, yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ya, kita sisipkan nama Yahweh di sana. Karena apa? Ya, ayat ini juga bisa dicuri oleh Satan. Ya, karena kata Bapak itu halus jelas dalam hidup kita. Jangan sampai alamatnya salah. Jadi, pergunakan kalimat kata Yahweh ini, ya, masukkan di dalam doa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Karena kita sudah punya pengenalan, ya. Jadi kita nggak motong ayat, ya. Kita tidak mengurangi atau menambahin ayat, tidak. Tapi kita memperjelas. Karena Satan pun, Yeshua berkata, dia juga sebagai Bapa. Ya, pada saat Yeshua berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menolak dia, dia berkata, kamu seperti bapakmu, yaitu pembunuh pada mulanya. Ya, di dalamnya tidak ada kebenaran dan dusta dan sebagainya. Itu saudara bisa lihat di dalam kitab Yohanes. Nah, Yeshua sendiri ngomong kamu seperti bapakmu, ya, dan dia merefer kepada roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang jatuh. Dan itu bapaknya orang-orang yang menolak Yeshua Masih. Jadi dalam hal ini, ya, kita pertegas siapa bapak kita, yaitu Yahweh. Jadi saudara mulai membiasakan diri, ya, kami sudah membiasakan diri bahwa saat kita berdoa di dalam doa yang diajarkan Yeshua, kita menggunakan kalimat Bapa Yahweh kami yang di sorga.
ya. Jadi relationship-nya jelas, saudara. Nggak ngawur, kita nggak mengarah kepada bapak-bapak yang lain, tetapi jelas yaitu Bapak Yahweh. Ya, jadi paham dalam hal ini. Nah, kita harus punya fondasi yang benar. Ya, bangun rumah harus ada fondasi yang benar. Saya berulang-ulang katakan fondasi salah, maka rumah bangunan yang di atasnya juga problem. Ya, jadi fondasi harus benar. Selain fondasi harus benar, ya, karena fondasi ini menentukan akan membentuk arah yang benar. Kalau fondasi benar, arahnya akan benar. Nah, tapi kalau sudah benar arahnya, ya, kita harus menjalani arah itu dengan setia dan akhirnya akan sampai ke destiny. Ada yang orang berkata, fondasi sudah benar, Pak. Iya, benar. Arahnya sudah benar, tapi tidak mau jalan. Mogok. Ya sama saja bohong, saudara. Nggak pernah akan sampai. Ya kan? Jadi harus juga berjalan sampai ke destiny, sampai di tempat tujuan yang arahnya juga akan benar. Karena apa? Karena fondasinya benar. Ini prinsip-prinsip sederhana yang harus kita pahami. Ya, jadi fondasi benar, arahnya benar, dan kemudian mau bergerak maju terus di dalam arah yang benar, maka kita akan sampai kepada destiny yang benar juga. Ya, nah kita lihat yang selanjutnya. Setiap agama atau kepercayaan di dalam dunia ini pasti punya fondasi iman. Dan juga punya sejarah, saudara. Nggak ada yang namanya saudara bangun tiba-tiba, wah saya menganut agama yang baru begitu, tanpa ada fondasi iman dan sejarah. Itu nggak mungkin ceritanya. Ya, jadi semua kepercayaan di dunia ini ya, punya fondasi iman dan punya sejarah yang pasti. Ya, kita bisa lihat sejarahnya bagaimana, kita bisa lihat trackingnya itu bagaimana. Ya, jadi nggak ngawur, saudara. Ya, jadi karena dari hal inilah maka kita akan melihat agama hybrid ini. Nah, ya. Nah, untuk saudara-saudara yang mungkin penasaran, ya, sampai detik ini, apa itu agama hybrid? Dan kemudian kalau saudara sudah lihat ini semua dan saudara akan melihat kebenaran firman, ya, saudara jangan keraskan hati. Ya, jangan keraskan hati. Kalau tahu fondasinya salah, ya, bongkar fondasi itu. Fondasi harus benar. Berani bongkar fondasi. Saya sudah sampaikan ini di dalam materi 2030. Materi 2030. 2030 yang pertama. Kalau fondasi saudara salah, berani bongkar fondasi. Jangan fondasi salah diterus-teruskan. Itu namanya angka gematrianya itu 8360 ya atau 8390 ya. Jadi saudara jangan seperti itu ya, jangan 8360 atau 8390 ya. Jadi saudara harus punya pimpinan Ruach HaKodes sehingga di dalam menjalani kehidupan bersama Bapak Yahweh itu kita jadi JNAs. Yang saya maksudkan JNAs ini bukan channel ini, saudara. Ya, nanti diakhirin aja dah. Kalau saudara nggak ngerti, nanti saya bukain apa itu JNAs. Ya, jadi kita harus jadi JNAs, ya. Jangan jadi 8360 atau 8390. Ya, jadi Bapak Yahweh memberikan hikmat dalam hidup kita ini supaya kita bisa mempunyai nalar yang baik, bisa mempunyai pengertian yang baik, ya. Dan kita tidak dibohongi oleh roh-roh jahat. Banyak orang dibohongi oleh roh-roh jahat, sehingga mereka menjadi 8360 atau 8390. Ya, itu angka gematrianya. Nah, kita harus ya jaga-jaga. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus mempunyai pimpinan, hikmat, pengertian. Ya, itu JNAs tadi itu. Ya. Saya nggak ngomong soal channel ini, tapi nanti saya berikanlah kalau ada waktu kesempatan. Apa itu JNAS-nya? Ya, saya nggak promosi dan juga tidak apa itu namanya mengkultuskan JNAS. Tidak ada satu kalimat rahasia JNAS yang saya temukan di sini. Ya, nah kita lanjutkan saja. Ya, tapi akan saya sering pakai ini supaya saudara juga bisa betul-betul paham. Ya, nah. Kita akan belajar mengenai agama hybrid.
Dan yang saya bawakan di sini adalah fakta sejarah. Kalau namanya fakta sejarah, kalau ada orang nggak percaya fakta, wah itu sudah keterlaluan, saudara. Sangat-sangat keterlaluan. Faktanya begini, saudara tidak percaya. Wah, repot itu, saudara. Ya. Kalau saudara berkata, Pak, Pulau Bali itu ada loh, Pak. Itu terpisah dengan Pulau Jawa. Ya kan? Saya yang di Amerika ini saya berkata tidak percaya. Kemudian saudara katakan, ini loh Pak buktinya Pak. Gitu. Ya, ini mapnya. Ya, saya bilang tidak percaya. Ya kan? Terus kemudian, loh, kalau tidak percaya, ada Pak Aditya di sana. Saya bilang, saya juga tidak percaya. Mungkin saudara bakal istilahnya berpikir, ini orang dikasih tahu, fakta nggak percaya. Ini buta kali, ya. Nah, jadi kata fakta sejarah ini mengandung sebuah unsur kekuatan, saudara. Ya, ini sudah sejarah, ini sudah terjadi. Ya, jadi kita bisa melihat apakah fondasi kita ini benar atau tidak, kita bisa cek dari sini. Ya, nah, kita akan masuk lebih dalam lagi. Firman, kitab suci kita sudah menjelaskan bahwa manusia putus hubungan dengan Yahweh. Ya, putus hubungan dengan Yahweh. Karena manusia berdosa. Dan saat hari itu, ya, putus hubungan dengan Bapak Yahweh, Bapak Yahweh yang memberikan konsep keselamatan, yaitu dengan cara pengorbanan domba. Ya, sedangkan manusia konsepnya menutupi ketelanjangan dengan daun ara. Mau berapa lama? Ya, daun ara satu hari sudah layu, telanjang lagi. Bapak Yahweh tidak bisa menerima hal itu dan Bapak Yahweh memberikan satu konsep kepada Adam dan Hawa, yaitu konsep pengorbanan anak domba. Domba disembelih, ya, masih berdarah-darah dan kemudian dipakaikan di tubuhnya Adam dan Hawa. Jadi tubuhnya Adam dan Hawa itu berlumuran darah, begitu. Itu konsepnya. Dan itu kita sudah tahu penggenapannya ada di dalam Yeshua HaMashiach. 4.000 tahun kemudian. Pada saat kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu tahun 3970 sebelum Masehi, kalau saudara kepengen tahu, saudara lihat semua materi 2030, dan 4.000 tahun kemudian, ya, yaitu tahun 30 Masehi, Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib sebagai penggenapannya. Ya, karena itu kita dengan anugerah Bapa Yahweh kita bisa terima darah Yeshua HaMashiach. Saudara ucapkan begitu dengan percaya, dengan iman, darah Yeshua HaMashiach menutup roh, jiwa, tubuh, hati, pikiranku, dan itu di dalam alam roh terjadi dengan luar biasa. Hari ini kita diberi kesempatan yang sangat luar biasa. Nah, konsep ini itu Bapak Yahweh ajarkan untuk turun-temurun. Ya, turun-temurun. Konsep ini turun-temurun. Diajarkan kepada Kain dan Habel, anak-anaknya yang disebutkan di dalam Kejadian pasal yang keempat. Ya, nah Habel taat, dia mau mentaati konsep daripada Bapak Yahweh. Tetapi Kain dia mencoba hal yang lain dan tidak diterima oleh Bapak Yahweh. Nah, saat tidak diterima, anehnya dia menyalahkan Habel, ya, dan dia akhirnya membunuh Habel. Ya, ini ada satu pengertian sendiri. Lawang yang salah, bikin salah dirinya sendiri kok dia nggak terima dan dia bunuh orang lain yang benar. Ya, ini satu sifat yang buruk sekali. Ya, tidak bisa ada di dalam umat pilihan Bapak Yahweh. Ya, jadi sifat Kain ini harus kita singkirkan jauh-jauh. Ya, yang salah dirinya sendiri. Aneh ya. Yang salah bikin kesalahan dirinya sendiri, tapi dia mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain, tidak mau kesalahan itu dia akui. Itu sifat buruk sekali, ya. Nah, apa yang terjadi? Kita akan lihat satu diagram, ya. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, saudara baca di dalam firman, tapi saya berikan ini secara garis besarnya, yaitu diagram. Kalau saudara lihat bahwa Adam,
Ya, nama anak-anak Adam yang ditulis di dalam Tanak atau Perjanjian Lama adalah Kain, Habil, dan Seth. Habel mati dibunuh oleh Kain, jadi tinggal dua sekarang, yaitu Kain dan Seth. Ya, ingat ya, Adam punya banyak anak. Ini hanya beberapa anak yang difokuskan oleh Bapak Yahweh peristiwanya, sehingga kita boleh mengerti. Nah, sekarang tinggal dua, yaitu Kain dan Seth. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri dulu ya, Kain itu kalau diteruskan maka keturunannya ya akan menjadi raksasa. Ya, karena ada peristiwa di Kejadian pasal yang ke-6, muncullah raksasa Nephilim, ya Nephilim. Nah, itu saudara, saya kalau saudara lihat itu ada satu di daerah Afrika, ya itu ada jejaknya kaki di sana, ya, dan ini real saudara ya. Saudara bisa lihat kira-kira jejaknya kakinya aja segitu saudara, raksasa itulah kira-kira tingginya seberapa itu. Ya, itu betul-betul ada saudara. Ya, tapi saya tidak bahas soal itu. Nah, Nephilim ini akhirnya dibinasakan dengan adanya peristiwa yaitu air bah. Ya, dan yang diselamatkan adalah Nuh. Ya, diselamatkan ada Nuh. Ya, dan diselamatkan hanya 8 orang. Nah, kalau saudara lihat sebelah kanan, maka dari Seth keturunannya mengeluarkan Nuh. Dan Nuh pada saat keluar dari bahtera, dia membangun mezbah yang sama yang dibangun oleh Habel. Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Yahweh kepada Adam dan Hawa. Ya, dia membangun mezbah itu, dan ingat ya, konsep mezbah itu diteruskan. Ya, konsep penyembahan doa, bukan penyembahan, persembahan atau sacrificial domba itu dilanjutkan oleh keturunan daripada Nuh. Ya, nah keturunan Nuh ini ternyata Nuh punya 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham itu punya satu keturunan kalau sudah lihat nantinya, yaitu di dalam Kejadian pasal 10 ayat 8, 9, dan 10 itu ada seorang yang bernama Nimrod. Ya, kita akan baca ya ayatnya ya. Mungkin Ibu Kathy bisa bantu kita. Kejadian 10 ayat 8, 9, dan 10. Kus memperanakan Nimrod, ia mulai menjadi perkasa di bumi. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Sebab itu dikatakan, seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Ya, dan mula-mula kerajaannya terdiri atas Babel dan Iya, Erech. sampai di situ saya. Terima kasih. Oke. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa Kus itu adalah keturunan daripada Ham, ya, dan Ham adalah anak daripada Noah. Dan Kus ini memperanakkan Nimrod, ya, dan dikatakan di sini dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Jadi ini adalah orang yang pertama kali yang berkuasa di bumi. Dan kalau saudara melihat kerajaan-kerajaan yang didirikan, salah satunya adalah Babel. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Nimrod ini mendirikan Menara Babel. Dialah pendiri Menara Babel. Jadi dia adalah kaisar pertama di dunia ini. Saya berikan bagannya. Jadi setelah Nuh, ya keluarlah 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dari Ham menurunkan Nimrod, dan dari Sem akan keluar Abraham. Ya, jadi disitulah kita bisa melihat bagannya. Nah, kita akan lanjutkan ke slide yang berikutnya. Ini slide-nya harus saya potong-potong, saudara ya, karena filenya besar. Kita ke file yang berikutnya ya. Jadi kita lihat Nimrod adalah penguasa pertama di bumi. Dia adalah keturunan Ham,
dan dia membangun Babel. Ya, Menara Babel dibangun oleh dia pada saat masa hidupnya. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa Nimrod ini, maka kita tidak bisa melepaskan dengan sebuah kisah. Memang kisah ini tidak tertulis di dalam firman secara langsung, akan tetapi banyak bukti arkeologi yang mendukungnya, yaitu dengan adanya ini dia, yaitu Semiramis dan Tamus. Ya, peristiwa ini kita harus jeli melihatnya. Ya, minta pimpinan Ruach HaKodes. Kita lihat peristiwa ini harus dengan jeli. Nah, karena Nimrod ini dia penguasa atau kaisar pertama di bumi ini, maka pengaruhnya itu luar biasa. Nah, siapakah Semiramis? Semiramis ini adalah ibu daripada Nimrod. Ya, Semiramis ini adalah ibu daripada Nimrod. Tetapi Nimrod meninggal atau mati, ya, tewas terlebih dahulu. Sehingga yang muncul adalah Semiramis. Dan Nimrod sebelum dia mati, ya, dia sempat mengawini ibunya sendiri. Jadi Nimrod, ya, anaknya mengawini ibunya, ya. Ini ada yang disebut sebagai Oedipus Complex. Kalau saudara mengerti akan istilah ini, ya. Jadi ibu mengawini anaknya. Jadi Nimrod sebagai anak laki-lakinya menikah dengan ibunya sendiri dan lahirlah seorang anak. Anak ini namanya Tamus. Konsep ini harus kita pahami baik-baik untuk bisa menjadi berkat sampai hari ini. Ya, jadi ini ada, kalau sudah lihat ini ada istilah Trinity itu sudah mulai muncul di sini. Trinitas, 3, ya. Inilah asal muasal dari segala penyembahan di muka bumi. Ya. Nah, Nimrod mati, Semiramis kemudian berkuasa. Ya, mengambil alih kekuasaan daripada Nimrod. Saya harus tambahkan di sini bahwa ada banyak dari bukti-bukti arkeologi sejarah, ya, itu nama yang selalu berulang-ulang kembali. Ya, di zaman setelah Nimrod, nama Semiramis juga dipakai, ya, di tempat-tempat yang berbeda, ya. Tapi kita harus tahu originalnya juga, ya. Jadi inilah yang originalnya, yaitu Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Nah, sejak saat ini maka konsep dewa-dewa atau dewi-dewi, dewa matahari, dewa bulan, ratu sorga, dewi bulan, titisan dewa matahari, tentara langit itu bermunculan. Ya, bermunculan. Ini adalah titiknya, saatnya. Dunia ini diawali dengan konsep-konsep satanik, itu mulai dari sini. Ya, dan ingat bahwa Menara Babel akhirnya gagal berdiri. Mengapa? Karena Yahweh turun dan memporak-porandakan dengan cara bahasanya dikacaukan. Sehingga tersebar, penduduk dunia tersebar, yang pertamanya ada di tanah Sinear, di daerah Irak sana, ya. Kemudian tersebar ke seluruh dunia. Nah, tapi konsep ini sudah ada sebelum manusia tersebar ke seluruh dunia, ya. Jadi konsep yang ditanam oleh Nimrod ini sudah ada, sehingga di seluruh dunia itu saudara bisa melihat sidik jari daripada konsep daripada Nimrod, Semiramis, dan Tamus di seluruh dunia. Ya, konsepnya sama, saudara, nggak beda. Nanti saya akan lihatkan sama saudara, ya. Dan di situ ada sidik jari, ya, daripada satanik ini, konsep satanik ini, Trinity of Satanik ini, ya, Nimrod, Semiramis, dan Tamus ini, itu ada di mana-mana, saudara. Ya, nah nanti kita lihat, termasuk di Indonesia, ya, di Amerika apalagi, Indonesia aja masuk kok.
Ya, nah, oke, kita akan lanjutkan. Ya, jadi dari Nimrod, Semiramis, dan Tamus ini, maka bermuncullah konsep-konsep daripada penyembahan kepada dewa-dewa, dewi-dewi, dan seterusnya. Setelah Nimrod, kita akan fokus dari masa Misraim atau Mesir, karena ini uh, lebih mempunyai pembuktian arkeolog yang sangat kuat sekali sampai hari ini. Ya, jadi dari konsep Babel, konsep Nimrod tadi, Nimrod, Semiramis, dan Tamus tadi, maka muncullah yang namanya penyembahan kepada dewa matahari. Karena begini, saudara, saat Nimrod mati, si Semiramis ini mengatakan bahwa Nimrod ini nggak mati. Jadi Nimrod ini terangkat ke Samayim begitu, dan dia menjadi matahari. Ya, dialah dewa matahari, yaitu Nimrod tadi. Nah, ini dengan berkembangnya waktu dan penduduk dunia, ya, penguasa saat itu yang besar adalah Misraim atau Mesir. Dan kalau saudara lihat, ya, dengan urutan yang saudara lihat, saudara akan menemukan sejak zaman Abraham, ya, Mesir itu sudah menjadi kuat, ya, dengan terbuktinya bahwa Abram sempat menuju Mesir karena ada kelaparan di Kanaan. Ya, Mesir sudah ada saat itu dan terus berkembang sampai zamannya Yosef. Ya, terus berkembang terus, ya, sampai zamannya Moshe. Itu menjadi satu peradaban yang luar biasa. Nah, kita nggak detail di sana, kita hanya detailnya yang kecil-kecil aja, dewa-dewanya saja. Jadi konsep dewa matahari ini adalah meniru dari apa yang diajarkan sebelumnya, yaitu dari konsep Babel tadi, yaitu Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Ya, ada muncul dewa matahari, yaitu yang sering disebut sebagai Ra. Ya, itu namanya. Nah, kalau kita melihat konsep dewa matahari ini, maka di tangannya itu memegang satu benda. Nah, bendanya modelnya kayak gini, saudara. Lihat aja itu gambarnya sebelah kanan, dewa matahari selalu pegang benda. Bendanya ini bentuknya modelnya kayak salib tapi ada bunderannya di atas. Nah, ini namanya Ang. Ya, ini namanya Ang. Ang ini adalah simbol kehidupan, saudara. Ya, ini merupakan simbol kehidupan. Jadi dulu itu orang eh, bahasanya itu bukan A, B, C, D, E seperti sekarang ini, saudara. Ya, memang ada dalam arti cara pengucapannya, tetapi mereka menggunakan simbol-simbol. Ya, mereka menggunakan apa itu namanya? Um, saya sering katakan itu kayak bahasa Ibrani itu dia ada simbolnya, ya, kayak Aleph, Beth, ya, itu ada simbol-simbolnya, ya. Jadi ada gambar-gambarnya, gambar uh, gambar yang huruf yang bergambar begitu, ya. Nah, itu adalah Ang kalau saudara lihat. Apakah ini satu kebetulan? Kalau di dalam perkembangannya, saudara pasti akan mengenali dengan simbol ini, saudara, yaitu simbol Venus. Ya, saudara bisa lihat, berarti ini adalah simbol perempuan. Ya, kalau saudara lihat ada restroom atau WC umum gitu, ada simbolnya ini, ya saudara pasti tahu, oh ini bagiannya perempuan, ini bagiannya laki-laki. Ya, ini main simbol semua, saudara. Ya, apakah ini kebetulan? Saya yakin tidak. Tetapi inilah sebuah perkembangan daripada simbol yang sebelumnya, yaitu Ang. Sudah bisa lihat di sini. Nah, apa saja selain Ang ini? Kita lihat yang berikutnya, yaitu adanya obelisk. Ya, adanya obelisk. Nah, obelisk ini bisa jadi sebagai penggenapan atau penyatuan kalau Ang itu yang perempuan, obelisk ini yang laki-laki, begitu. Tapi obelisk ini juga bisa dipakai sebagai pengukur matahari, ya, matahari jam.
Dulu nggak ada jam, kita hari ini ada jam, saudara. Ada jam digital. Indonesia jam 8.42 PM, sekarang kita di sini ada jam 6.42 AM pagi, ya. Dulu nggak ada jam. Gimana caranya? Mereka dengan menggunakan obelis. Mereka bisa menentukan matahari ini terbenam atau terbit. Jam berapa? Itu mereka menggunakan obelis sebagai patokan matahari. Ya. Nah, obelis ini apakah satu kebetulan kalau bisa menyebar ke seluruh dunia? Ya. Saya tunjukkan gambar berikutnya dari obelis yang asal muasalnya dari Mesir, dari Misraim, dari penyembahan kepada dewa matahari, yang juga asalnya dari Nimrod, itu bisa nyebar ke seluruh dunia, saudara. Nah, ini dia. Ya, ada di White House, ya, ada di Amerika sini, Washington DC, ada juga di kota Roma, yang depannya hurufnya V, ya, ada juga di sana. Dan juga ada di Indonesia, banyak sekali, saudara. Ya, apakah ini satu kebetulan atau suatu sidik jari atau suatu desain tanda bahwa seluruh dunia ini memiliki konsep yang sama, ya, yaitu penyembahan kepada dewa matahari. Termasuk kalau saya lihat di Jepang, jelas benderanya ada bendera matahari, penyembahan dewa matahari. Ya, nah dari sini kita bisa melihat penyebaran dari Menara Babel yang proyeknya dihentikan oleh Bapak Yahweh dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan konsep ini terbawa oleh mereka yang saat itu menyebar ke seluruh dunia. Ya. Ini ada di mana-mana, saudara. Ini baru saya tunjukkan 4 negara. Mesir, Amerika, V, ya, Roma V, dan kemudian Jakarta. Now, berarti ini bukan satu kebetulan, saudara. Ini satu desain, ya, satanik atau kekuatan roh-roh jahat yang berusaha untuk menguasai seluruh dunia. Nah, kalau kita kembali lagi ke dewa matahari, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya mata Horus. Yang berikutnya, ini dia, mata Horus. Atau yang sering kita kenal dengan bahasa Inggrisnya all-seeing eye. Mata Horus, mata satu, ya, mata satu. Nah, kita lihat ini baik-baik, mata yang satu ini ternyata ada di dalam mata uang yang menguasai seluruh dunia. Apakah ini satu kebetulan? Atau sebuah perencanaan? Ya kan? Nah, kenapa kok di mata uang ini yang ditaruh mata, kok enggak hidung? Gitu. Atau mulut, begitu, atau jari, gitu ya. Itu kan berarti ada hubungannya, saudara. Ya kan? Dengan mata yang dianut oleh kekaisaran yang kuno tadi, ya, Misraim tadi, ya. Jadi saudara bisa melihat apakah ini satu kebetulan? Saya percaya ini sebuah perencanaan, ya, dan di balik ini ada sebuah kekuatan, ya, kekuatan musuh alam roh, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh, yang bergerak. Ya, kita ini orang-orang ya kecil lah, kita enggak pengaruh besar. Cuman ya kita bisa mendeteksi dengan pergerakan mereka menggunakan simbol-simbol seperti itu. Jadi kita akan lanjutkan. Apakah satu kebetulan dari satu mata ini? Ternyata tidak. Ya, kalau enggak, kalau ini satu kebetulan ya kita bisa lihat mata ini kan bisa diganti macam-macam begitu ya. Bisa diganti rambut, bisa diganti telinga, ya kan? Tapi enggak, ya kan?
Ini satu perencanaan. Nah, apakah ini juga slide berikutnya ini, apakah satu perencanaan atau sebuah kebetulan juga? Nah, saudara lihat ini ya. Ini ada di kota saudara ini ya. Di kota saudara yang saudara tinggali di sini. Saudara tahu di mana ini? Saudara bisa cek sendiri. Kalimatnya ada di situ. Ya. Dan mereka bikinnya putaran itu ya, putaran jalan itu lah kok mirip dengan si mata ini. Ya, dengan si mata ini. Lah kok enggak buat yang lain begitu ya? Tanda plus, tanda minus begitu ya. Tapi kok dibikin apa itu namanya? Perencanaannya seperti ini. Berarti mereka mau menunjukkan kepada kita bahwa ada sidik jari yang ditanam di situ. Ya, sidik jari daripada roh-roh yang jatuh itu ada di sana. Nah, jadi coba saudara pikirkan baik-baik. Ya, sebetulnya ada beberapa tempat yang ada lambang-lambang mereka juga di kota-kota di Indonesia. Ya, saya hanya ambil ini aja untuk mewakilin saja salah satunya. Nah, kalau saya lihat ini bukan satu kebetulan, ya. Dan dengan konsep Babel, konsep Nimrod, Semiramis dan Tamus, maka konsep daripada penyembahan terhadap ibu dan anak itu juga muncul. Ya, karena bapaknya yaitu si Nimrod mati, kemudian tinggal Semiramis dan Tamus. Ya, Semiramis Tamus masih kecil saat itu. Dan Tamus ini Semiramis bilang, inilah penjelmaan daripada Nimrod. Penjelmaan daripada dewa matahari. Ya, dan inilah yang diadopsi oleh seluruh dunia. Diadopsi pola ini. Ya. Kalau saya lihat ini yang di daerah Misraim itu namanya Isis dan Horus. Ya, ini ISIS ini bukan ISIS yang bikin masalah di Irak di Timur Tengah ya, yang benderanya hitam bukan ya. Ini adalah dewi-dewi daripada nama dewa-dewa atau dewi-dewi daripada Mesir ya, Isis dan Horus. Jadi mereka sudah ada konsep ini startnya. Nah, dan ini menyebar ke seluruh dunia dalam berbagai bentuk. Ada di China, ya, di Tiongkok, ada di Eropa, ada di Mesopotamia, ada di mana-mana. Konsep ini sama, berarti idenya sama. Yaitu ide asalnya adalah dari Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Ya, jadi konsep ini berkembang. Ya inilah yang namanya konsep penyembahan terhadap ibu dan anak. Perhatikan, nanti saudara akan sering mendengar konsep penyembahan ibu dan anak. Ya, menyebar ke dunia. Bukan cuma hal itu saja, tetapi penyebarannya juga ada yang menjadi dewa bulan. Ya, ini dia. Dewa bulan. Ada satu patung arkeolog yang ditemukan. Patung ini di dadanya ada bulan sabit. Yang ngerti ya dewe lah. Saudara ngerti sendiri. Dewa bulan. Ini siapa? Ya, saya sedikit nyinggung ini yang sering-sering dipakai oleh Lai. Ya, oleh Lai. Lai itu siapa ya saudara ngerti sendirilah. Kita sudah paham. Ya. Pengen tahu Pak di mana? Ya, saudara buka di kitab yang pertama, Fatsal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya, ya kan? Nah, itu dia. Teruskan. Nah, saudara bisa lihat. Lai ngomong apa di sana. Ya, nah, dewa ini, ya, dewa ini juga ada fondasinya, ya. Karena dewa ini adalah dewa tertinggi dari 360 dewa yang ada di zaman itu, ya, di daerahnya Aladin, ya, daerah Aladin, sudah ngerti ya dewe ya. Nah, kalau sudah lihat
ternyata dewa itu punya 3 anak perempuan. Nah, namanya di situ semua. Alat, Al-Uzza, dan Manat. Ya, ini sistem ini, konsep ini itu asalnya sama, yaitu dari Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Ya, jadi dewa itu ya punya 3 anak perempuan. Nah, ini adalah dewi-dewi, dewi kesuburan, dewi macam-macam lah. Saudara bisa baca, itu bukunya ada, saudara, yang namanya Passing Over. Ya, saudara bisa baca sendiri di sana. Atau saudara bisa dengarkan khotbahnya Papi Lukas, Dedi Yakub juga sering memberikan konsep ini. Ya, ini penting supaya kita nggak tersesat, saudara. Ya, jadi dewa itu punya 3 anak perempuan. Ya, nah saat itu ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan kaya. Ya, dan perempuan kaya ini pamannya itu seorang Kristen, pastor. Jadi orang laki ini ya itu diceritain semua tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, Tanak dan Brit Gadasa. Dan saat anak laki-laki ini hidup, itu yang menguasai kekuatan agama saat itu ya adalah orang Yahudi dan orang-orang Kristen dengan konsep satu Tuhan. Dia lihat, loh, ini kok apa itu namanya saudara-saudara sekampungku ini kok nyembahnya 360 gitu ya. Jadi dia singkat cerita karena dia punya uang yang banyak dari istri yang pertama ya, yang kaya, ya dia pakai kesempatan itu untuk memperluas dia punya kekuatan begitu. Dia sempat ditolak oleh sukunya dan dia berjanji akan balas dendam. Kemudian dia punya masalah, yaitu dia tidak bisa baca. Ya, saudara ngerti. Tiba-tiba dia sedang bersemedi begitu ya, merenung atau gimana nggak ngerti. Karena terus terang saat itu paman daripada istri pertamanya dia itu meninggal. Jadi dia nggak punya panutan lagi. Jadi dia ngambil kesempatan untuk merenung gitu. Nah, saat merenung dia tiba-tiba didatengin oleh sosok halus begitu ya. Sosok halus. Ada yang ngomong pihak mereka berkata sosok halus ini adalah sosok yang menemui Maria ya saat Yeshua akan dikandung. Saudara ngerti sendiri. Nah, tapi anehnya sosok ini dia ngomong, kamu baca. Ya. Nah si pemuda ini, pria ini dia berkata, aku nggak bisa baca. Ya. Si sosok halus ini nggak terima, saudara. Sudah dikasih tahu dia nggak bisa baca, diulangin lagi, dipaksa suruh baca. Ya. Dikasih tahu, oh aku nggak bisa baca. Memang dia nggak bisa baca. Ya kan? Nah, terus kemudian yang ketiga kalinya dipaksa lagi oleh sosok ini, ya, dicekik lagi, baca kamu ini. Ya, dia ngomong aku nggak bisa baca. Nah dari peristiwa ini kita bisa lihat yang mempunyai kriteria 8360 atau 8390 ini siapa? Sosok halus itu atau pemuda ini, orang laki ini, ya. Siapa yang punya konsep atau yang kita bisa sebut dengan angka gematria 8360 atau 8390? Siapa ya? Nah, kita harus lihat. Masa sosok ini kalau dari yang kudus, yang ilahi, sudah dikasih tahu gak bisa baca, maksud tambah dicekik. Nah, ya kan? Ya, saudara bisa menilai sendiri. Ini yang 8390 atau 8360 ini siapa gitu, ya. Ya dari situlah kemudian nggak lama setelah itu
dia kembali ke sukunya dan dia perangin dan dia ambil yang paling tinggi, yaitu Dewa Bulan tadi, saudara ya. Dan konsep itu dia ambil dan dia implementasikan sampai hari ini. Nah, itulah fondasi mereka, gitu ya. Jadi saudara bisa memahami fondasi mereka dan dipermanis ya dengan istilah-istilah sehingga kelihatannya itu ilahi begitu saudara ya. Nah, manusia kan suka ini ya dibodohin gitu ya sama setan ya, dibuat ilahi ya, dipercantik, dipermanis ya. Itu sebetulnya manusia itu 8360 ya, 8390. Jangan seperti itu ya. Jadilah JNAS ya. Jadilah JNAS. Ya, kita akan lanjutkan. Pembahasan kita masih panjang ini. Nah, selain itu apa saja konsep yang keluar daripada Nimrod, Semiramis, dan Tamus, yaitu penyembahan kepada Ratu Sorga. Itu ada ayatnya, saudara, Ratu Sorga ini ya. Bahasa Inggrisnya Queen of Heaven, Ratu Sorga. Coba minta bantuan Ibu Kathy bisa bantu sama kita semua untuk baca di Yeremia 7 ayat yang ke-18. Anak-anak lelaki sedang mengumpulkan kayu dan bapak-bapak sedang menyalakan api, sementara wanita-wanita sedang mengaduk adonan untuk membuat kue bagi Ya, Ratu Langit. Ratu Langit atau Ratu Sorga. Ya, teruskan silakan. Dan untuk menuangkan persembahan curahan kepada ilah-ilah lain dengan maksud memancing murkaku. Ya. Jadi penyembahan di zaman Yeremia itu orang Israel mereka menyembah salah satunya adalah Ratu Sorga atau Ratu Langit, Queen of Heaven, dan itu menyakiti hati Bapak Yahweh. Konsep ini tuh sudah ada, saudara. Dari mana asalnya? Ya dari si Semiramis tadi, saudara. Ya, itu konsepnya nurun. Jadi kita bisa melihat bukti-bukti, walaupun dalam firman ya ada ayat-ayat kecil begitu ya, dan itu merupakan sebetulnya itu kita bisa tracking gitu ya. Nah, Ratu Sorga ini dia punya nama lain, ya, nama lain. Tapi konsepnya sama, saudara. Kalau saudara lihat ada di tanah kita ada kata Asyera, itu ya, itu sama. Kemudian di zamannya Paulus, zaman Yunani, ada Artemis, itu sama. Kemudian ada Istar, ini dari Babylonian, Medo-Persia. Istar, ya, dari Babel. Itu sama konsepnya, Ratu Sorga. Kemudian di Yunani juga ada yang namanya Diana, ya, ya. Jadi namanya Diana. Jadi kalau saudara punya nama Diana, lebih baik anjuran saya baptiso pakai nama yang benar, ya, Bapak Yahweh Basem Adonai Yesus Amasya, gantian nama saudara yang Diana tadi, ya, dengan nama yang lebih ke arah biblical begitu, ya. Nah, Istar kalau saudara lihat, ini sering kita dengar bulan April, ya, Maret akhir atau April awal ada yang namanya perayaan Easter. Ya ini dari sini. Ini Dewi Kesuburan. Ya, Easter. Karena itu saat perayaan Easter selalu ada yang namanya telur. Ya. Nah, repotnya itu jadi namanya telur Paskah. Nah, itu kacau, saudara. Ya nanti saudara lihat. Ya, jadi Easter itu asalnya dari sini, Easter, ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini nggak terlalu terkenal di Indonesia, tapi yang di Amerika, yang bisa tinggal di Amerika ini terkenal, yaitu ini biasanya ada di tortilla, saudara ya. Saudara tahu tortilla itu makanannya orang Spanish ya. Yaitu Lady of Guadalupe itu namanya. Ya, ini juga konsepnya sama. Ya, Queen of Heaven atau Ratu Sorga. Nah, kalau ini semua diajarkan ke anak-anak, setan tuh mikir, nggak menarik, saudara. Bagaimana supaya bisa menarik, ya, dan konsep ini bisa diterima oleh anak-anak, ya, yang masih kecil dan remaja. Nah, mereka
setan ya, setan ndak bodoh ya, dan setan pakai cara harus menyesuaikan diri, mempercantik dirinya sendiri supaya diterima oleh anak-anak sehingga ya banyak manusia menerima roh 8360 atau roh 8390, yaitu ini dia. Nah, saudara bisa lihat ya, kalau dikasih patung-patung gitu nggak menarik, dibuang sama anak-anak ya. Tapi kalau dikasih yang namanya WW atau WW, ya saudara lihat gambarnya ini ya, itu menarik saudara. Wow, superwoman ya. Nah, ini sebetulnya kalau saudara lihat, saudara bisa ketik sendiri, saudara bisa cari sendiri ya. Mereka mengakuin bahwa yang namanya perempuan yang di tengah ini ya, yang auranya biru dan merah ini ya, itu adalah Dewi Diana ya. Dan ujung-ujungnya adalah Ratu Sorga, ujung-ujungnya lagi adalah Semiramis. Balik lagi ke arah yang sama. Ya. Dan terus konsep ini berkembang sehingga kalau saudara suka minum kopi, saudara bisa melihat ya logonya di tengah sana ya. Itu adalah logo daripada Putri Duyung. Dan ini konsepnya sama, yaitu konsep penyembahan dewa-dewa dan dewi-dewi. Nah, ini persis seperti yang terjadi di dalam zaman saat Samuel, ya, karena tabut perjanjian sempat diambil, direbut oleh bangsa bangsa Filistin, kok Israel dikalahkan, ya, dan kemudian ditaruh di satu kuil, dan kuil itu adalah kuil penyembahan dewa Dagon, ya. Dewa Dagon itu ya modelnya kayak yang di kanan itu, eh, tubuhnya manusia, kepala manusia, tetapi badannya ke bawah berbentuk ikan, ya, Dewa Dagon. Ini ada, saudara, ya, orang Israel juga mengakui dalam hal ini. Ya, jadi inilah konsepnya. Nah, di Yeremia juga kita baca ya, Yeremia 10 ayat 3 sampai yang keempat. Yeremia 10 ayat 3 dan 4. Tolong bisa dibantu dibaca. Sebab kebiasaan bangsa-bangsa adalah kesia-siaan, karena seseorang telah memotong dengan kapak sebatang pohon dari hutan sebagai karya pahatan tangan. 10 dan 3 3 dan sampai 4 ya. sampai 4 ya. Mereka menghiasi dengan perak dan emas, mereka menguatkannya dengan paku dan palu, sehingga dia tidak goyah. Ya, jadi sejak zaman Yeremia itu mereka juga potong kayu dan kemudian diperindah begitu ya. Ya, ini konsep, saudara. Ya, konsep apa? Ya, nanti saudara akan lihat di slide berikutnya. Dan konsep ini sampai hari ini lebih cantik, saudara ya. Lebih cantik. Ya, mungkin dulu saat itu mereka menggunakan barang-barang yang ada, tetapi hari ini sangat cantik sekali. Nah, saudara sering bisa melihat kapan benda ini muncul. Ya, kapan benda yang digambar ini muncul itu kapan. Itu ada ayatnya ternyata. Ya, jadi bukan hal yang baru yang kita lihat. Yang sekarang kita lihat tahun 2022 ini, itu bukan hal yang baru. Akan tetapi, semua itu mempunyai fondasi hal-hal yang kuno, penyembahan dewa-dewa kuno yang dipercantik begitu saja. Ya, kalau nggak dipercantik nggak laku, saudara. Ya, jualannya setan nggak laku, rugi besar dia, bangkrut, stoknya turun dia. Ya, nggak ada yang mau beli gitu. Ya, karena dipercantik maka saudara lihat dalam bulan Desember ya itu penjualan meningkat, saudara ya. Jadi mereka dapat banyak cuan begitu ya, dapat untung, dapat untung orang belanja ya. Saudara ngerti ya dewe apa sih yang saya katakan, ya kan? Ya, melalui gambar yang di depan ini saudara bisa melihat.
apa maknanya. Nah, kita teruskan ya. Ini baru slide kedua ya. Ini dari 4 slide yang saya berikan. Waktunya sudah 1 jam ya. Nah, kita kembali ke Bagan. Kita kembali ke Bagan ya. Noah punya 3 anak, Ham, Yafet, dan Sem. Kita sudah melihat yang di sebelah kiri, Ham memperanakkan Nimrod, dan kemudian dari Nimrod inilah maka muncul ya konsep penyembahan dewa-dewa, dewi-dewi, pagan, dan semuanya bermunculan di sana. Ya, itu kita sudah bahas. Ya, dari yang saya sebutkan dari awal itu. Nah, sekarang kita lihat sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan, kalau Yafet nggak ada kelanjutannya, ya, Yafet nggak ada kelanjutannya. Dia kelanjutannya hanya anaknya banyak, begitu saja, ya, keturunannya banyak. Yang kita difokuskan oleh firman yaitu ke arah Sem, anaknya Noah. Sem punya banyak anak, terus turun akhirnya melahirkan Abram, dan diganti namanya oleh Abraham. Dari Abraham muncullah Israel, Israel muncul Musa, Moshe, dan Bapak Yahweh menurunkan Torah. Kita harus paham dalam hal ini. Ya. Nah, kita lihat bahwa cara Bapak Yahweh itu begini, saudara. Bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan Yahweh yang mendapatkan manusia. Ini penting. Ya. Jadi agama apapun di dunia ini tidak akan pernah mencapai Tuhan yang benar. Tidak akan pernah. Ya, manusia berusaha dengan kepercayaannya, dengan meditasinya, dengan puasanya, dengan menyiksa dirinya untuk mencapai Tuhan yang benar. Saya bilang tidak mungkin berhasil. Ya, jangan pakai cara manusia, pakai caranya yang dilakukan oleh Bapak Yahweh, yaitu Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dunia menemui Abram. Dia berfirman, Abram, tinggalkan tempatmu, tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke satu tempat yang akan aku tunjukkan. Sampai di sana, dikatakan bahwa Yahweh menampakkan diri kepada Abram. Jadi, bukan manusia yang cari Tuhan. Tuhan sendiri yang harus turun ke dunia ini. Karena nggak mungkin manusia bikin jalan sampai ke Tuhan. Nggak mungkin. Yang mungkin adalah Bapak Yahweh buat jalan buat kita semua. Ya, paham ya? Nah, saya minta tolong untuk Ibu Kathy untuk menampilkan hybrid yang nomor 3. Ya, thank you. Ya, ini sama ya, yang seperti yang kita lihat tadi. Saya akan persiapkan punya saya. Ya. Ya, jadi dari Sem turun Abraham, turun ke Israel, turun ke Moshe, ya, dan Torah diberikan. Nah, saat Torah diberikan, ya, itu masih murni pertamanya. Akan tetapi di dalam perjalanannya, ini ingat ya, perjalanan ini tidak 1-2 tahun, ratusan tahun, saudara. Ya, itu apakah setan tinggal diam? Tidak. Ternyata setan pakai ya petinggi-petinggi dari Israel, petinggi-petinggi agama Israel saat itu, ya, rabai-rabai, ya, itu mereka membuat satu rangkuman atau satu praktek buku-buku, ya, dan mereka tulis, dan itulah yang disebut sebagai Talmud. Nah, jadi sudah bisa lihat, Musa dapat Torah, tetapi dalam perjalanannya muncullah Talmud. Sudah bisa lihat di sini. Nah, Talmud ini zamannya Yohanes Pembaptis itu mempunyai kekuatan yang lebih besar dari Torah. Lebih besar dari Torah. Jadi karena itu saya gambarkan di sini Talmudnya hurufnya gede, zamannya Yohanes itu Torahnya kecil. Terbukti dari mana?
Saat Yeshua HaMasiah berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi untuk menggenapinya. Dan juga saat itu Yeshua sering mengatakan demikian. Ya, Tuhan atas hari Sabat adalah anak manusia. Mengapa? Mereka itu ya, dengan menggunakan Talmud, mereka itu menambahin semuanya dengan adat istiadat. Yeshua berulang-ulang kali mengatakan, kamu lebih menghargai adat istiadatmu, ya, daripada Torah. Ini nggak benar, karena itu Yeshua memperbaiki. Nah, saat diperbaiki, ini dia, sifat manusia itu jahatnya di sini, saudara. Saat diperbaiki, nggak mau diperbaiki. Tapi tambah yang mau memperbaiki ini dibunuh. Wah, itu cerita lama, saudara. Ya, ini kayak Kain dan Habil. Sudah tahu salah si Kain, nggak menyadari dirinya salah, akan tetapi dia lempar ke orang lain dan dia bunuh. Persis kayak Yeshua dengan ahli-ahli Torah dan Farisi Saduki saat itu. Yeshua membenarkan ya posisi Torah yang benar. Saya kasih contoh soal hari Sabat. Sampai Yeshua itu berkata demikian, kalau sampai dombamu atau keledaimu atau sapimu masuk ke dalam lubang saat hari Sabat, keluarin nggak kamu? Ya. Kenapa Yeshua ngomong seperti itu? Karena orang-orang saat itu komplain. Yeshua menyembuhkan orang sakit saat itu. Dan apa yang terjadi? Yeshua katakan itu, mereka nggak bisa jawab. Yeshua berkata, angkat tilammu, jalan kamu sekarang. Jalan orang lumpuhnya. Saat dia angkat tilam, ahli Farisi dan Saduki berkata, ini hari Sabat, nggak boleh angkat, nggak boleh kerja. Orang yang baru disembuhkan berkata, orang yang menyembuhkan saya katakan, angkat tilammu, angkat tikermu, angkat apa itu namanya tempat saat kamu berbaring. Ya. Yeshua berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu problem terutama. Dan kalau sudah perhatikan, selalu dikatakan setelah itu, maka orang-orang Farisi Saduki berencana untuk membunuh Yeshua. Nah, ya toh? Selalu mereka itu. Karena apa? Yeshua memulihkan Torah, menaruh Torah di dalam posisi yang benar. Orang-orang yang percaya Talmud yang disusupi oleh Satan, ya, membenci Yeshua, bahkan mau membunuh Yeshua. Hati-hati ya. Spirit Talmud ini nggak bisa disepelekan. Termasuk ada yang dikatakan bahwa tidak boleh mengucapkan atau menyebut nama Yahweh. Hanya 1 tahun 1 kali dan itu hanya untuk imam besar. Itu spirit Talmud. Nama itu terlalu kudus. Saya bilang nama itu kudus. Nama Yahweh itu kudus, nama Yeshua itu kudus. Tetapi tidak boleh dikatakan, tidak boleh disebut dengan sembarangan. Itu saja yang dikatakan Torah. Tetapi sama Talmud diganti. Orang-orang yang sampai hari ini, yang masih mempunyai konsep bahwa dia tidak mau menyebut nama itu karena nama itu terlalu kudus sehingga tidak boleh disebut. Konsep itu mengikuti Talmud. Dan disitulah roh-roh jahat menabur benih. Sehingga orang-orang tidak mau menyebut nama Yahweh dengan benar. Jadi harus dimengerti. Ya. Now, saat Yeshua, Torah digenapi dan dipulihkan. Nah, setelah zaman Yeshua ini, kita lihat di slide berikutnya, yaitu terjadi 2 stream yang berbeda. Yaitu ini, saudara, saya tunjukkan. Kita lihat bagian sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu Yeshua HaMasiah, di mana Torah dipulihkan dan digenapi, ya. Dan setelah itu Yeshua gara-gara memulihkan Torah ini, ya, Yeshua mati, ya,
di kayu salib, ya, karena Yeshua berkata, akulah dia, akulah Yahweh. Nah, akhirnya sama orang-orang Yahudi, petinggi-petinggi Yahudi yang benci Yeshua, Yeshua dibunuh. Tapi ingat, Yeshua bangkit pada hari yang ketiga dan muncullah satu gerakan, yaitu namanya Messianic Judaism. Saudara jangan alergi dengan kata Judaism ya. Karena Judaism itu adalah sebetulnya akar Yahudi atau akar Ibrani. Ya. Tapi orang-orang sekarang ini mereka punya kata yang negatif, konotasi yang pemikiran negatif tentang Judaism. Itu salah itu. Ya. Nah, sedangkan di sisi yang satu, yang di sisi imam-imam kepala dan orang Farisi dan Saduki, yang percaya kepada Talmud dan Torah-Torahnya kecil, saudara ya. Ingat ya, mereka tetap percaya Torah, tapi Torahnya kecil, Talmudnya digedein, saudara. Dan ini, dari grup ini, maka keluarlah yang namanya Rabbinic Judaism. Ya. Rabbinic Judaism ini tidak harus dari orang Israel. Orang-orang Gentile, Goyim, itu kalau mau jadi Rabbinic Judaism ya bisa. Gitu. Dan itu berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, majority, ya kalau sudah lihat orang-orang Israel, majority, jadi sebagian besar, mereka menganut Rabbinic Judaism. Ya, paham? Oke, ya. Now, kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan. Kita akan fokus di Messianic Judaism. Ya, kita akan fokus di Messianic Judaism. Ada apa yang terjadi di Messianic Judaism? Ya. Di Messianic Judaism ini dibawakan oleh, istilahnya begini, stream ini ya itu dibawa oleh rasul-rasul Yeshua HaMashiach. Ya, -1, 12 -1, minus Yudas Iskariot. Ya, dan ditambah satu lagi. Mereka pilih Matias dan kemudian Bapak Yahweh pilih Rabi Saul. Ya. Nah, Messianic Judaism ini berkembang pesat sekali. Berkembang pesat sekali, luar biasa. Ya, sehingga memberikan satu kekuatan yang luar biasa di komunitas saat itu. Saat itu Israel dikuasai oleh bangsa Romawi, ya, dan bangsa Romawi itu memperbudak banyak bangsa, dan kekuatan Messianic Judaism itu berkembang di antara para budak. Kuat sekali. Saking kuatnya sampai sekian ratus tahun kemudian, ya, itu ada satu kaisar yang muncul, yaitu Kaisar Tintin, ya. Itu dia mengambil keputusan, ya, karena dia menang perang gara-gara pernyataan orang-orang Messianic Judaism, ya, Goyim, ya. Karena gini saudara ya, Messianic Judaism yang Yahudi itu karena ada sentimen yang luar biasa dari orang-orang siapa itu namanya Romawi, ya, orang-orang Yahudi itu saat itu di bumi hanguskan, saudara. Karena terjadi banyak kali pemberontakan. Dan salah satu pemberontakan yang terakhir adalah pemberontakan Bar Kokhba. Saat pemberontakan Bar Kokhba itulah banyak buku-buku, terutama buku-buku Brit Kadasa di dalam bahasa Ibrani yang asli, itu banyak dihancurin. Ya. Tapi untungnya memang ada faktor di mana buku-buku itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani. Itulah yang dinamakan Septuagint. Ya. Karena itu sekarang kalau orang ditanya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa apa? Ya, umumnya mereka jawabnya bahasa Yunani. Itu salah, saudara. Seharusnya adalah, yang benar adalah bahasa Ibrani. Di mana? Buktikan, tunjukkan. Ya, ada enggak yang bisa menunjukkan bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam kitab Ibrani? Ya, kita harus ngomong bahwa itu semua sudah dibakar di peristiwa pemberontakan Bar Kokhba. Ya, nah, saudara bisa ambil pelajaran ini di Papi Lukas juga ada di
Yakub juga membahas dalam hal ini juga. Saya nggak akan bahas di situ, ya. Saya hanya bahas perkembangannya saja. Nah, jadi orang Yahudi saat itu betul-betul ditekan karena bolak-balik berontak. Sehingga yang kuat, Mesianik ini adalah Mesianik Gentile, Mesianik Goyim, saudara. Ya, sehingga di satu titik, ya beberapa ratus tahun kemudian timbullah satu kaisar yang namanya Kaisar Tintin. Sudah ngerti ya sendirilah, ya. Baca dewek di tengah-tengah itu namanya. Tapi saya ngomongnya itu Kaisar Tintin. Nah, Kaisar Tintin ini Kaisar Romawi, saudara. Ya. Nah, Kaisar Romawi ini backgroundnya, rakyatnya, ya backgroundnya, perayaannya, penyembahannya, itu ujungnya ada di Nimrod. Nimrod, Semiramis, sama Tamus. Di situ, saudara, backgroundnya, yaitu backgroundnya adalah paganism, Hellenism, politeistik, banyak dewa, wes, ya, problem besar. Saat itu si Kaisar Tintin ini, dia juga tidak kepingin kehilangan rakyatnya, dan dia sempat memberikan ultimatum atau mengeluarkan satu decree bahwa setiap orang yang lahir di Rome itu mereka otomatis jadi orang Kristen. Otomatis. Nah, ini menyalahi konsep mesianik. Kenapa? Ya, karena orang yang lahir kalau dia menolak Yesua, ya dia tidak bisa disebut orang percaya. Begitu. Jadi dikawinkan. Tapi di satu sisi dia menang perang gara-gara pertolongan mesianik. Bagaimana caranya? Akhirnya saat itu bapak-bapak gereja rundingan, rembuk. Gini aja kalau gitu. Kita kawinkan saja. Tapi supaya rakyat juga tidak kehilangan momen untuk perdagangan, ya, perayaan-perayaan yang menghasilkan uang, maka kita ambil kesepakatan bersama, begitu. Nah, akhirnya keluarlah sebuah pernikahan. Teng teng neneng, teng teng neneng. Nah, dikawinkan, saudara. Mesianik itu tadi ya, grup mesianik dikawinkan sama konsepnya si Tintin. Terjadilah yang namanya agama yang dihybrid. Nah, ngerti ya sendiri, saudara. Ya, keluar agama apa di sini? Nah, dari agama hybrid ini, maka ya, karena konsepnya sudah diubah semua, bukan diubah ya, sebetulnya bukan diubah ya, kalau saya bilang ya, dikawinkan. Ya, dikawinkan. Maka Yeshua HaMasyiah, ya, mereka nggak bisa nyebut Yeshua karena ada beberapa huruf yang hilang. Jadi mereka ganti di dalam perkembangannya menjadi yaitu Yunani, saudara. Ya, Yunani. Ya, saudara bisa lihat gambarnya itu ada bedanya. Jadi beda yang kita sembah ini. Ya, yang kita sembah itu beda. Yeshua dengan Yunani itu sebetulnya beda, saudara. Dan dari sinilah muncul ya konsep yang lama itu muncul, tapi dengan gambar yang dipercantik. Ya, gambar yang dipercantik muncul semua, saudara. Ya. Wajah yang dipercantik itu muncul semua. Dengan konsep agama hybrid ini muncullah, nah ini dia. Ya, setelah ini ya, ini konsep lama. Tadi saya udah jelaskan dari sisi Nimrod. Kalau nggak jelas, ulangin lagi, saudara. Ini dari sisi Nimrod. Ya, saudara bisa lihat. Ya, dulu yang digendong yang kecil namanya Tamus. Sekarang yang digendong yang gambar di tengah namanya siapa? Yunani kecil, begitu, ya kan? Dulu ibunya namanya Semiramis. Kalau di sebelah kanan ada gambarnya.
dari Mesir, itu namanya ISIS. Iya kan? Nah, yang di tengah, siapa namanya? Nah, hurufnya mem, begitu saja. Iya kan? Saudara ngerti? Mem sama Yunani. Begitu. Tapi konsep ini nggak ada di dalam Tanak dan Brit Kadasa. Nggak pernah ada. Ya. Dan puji Bapak Yahweh, kalau saudara lihat movie The Passion of the Christ, secara alam roh saudara lihat siapakah konsep ibu dan anak ini. Nah, saudara jangan komplain sama saya, karena nama saya Joseph Roy, bukan Mel Gibson. Ya, jadi kalau mau komplain sama Mel Gibson. Ini dia. Roh di balik ibu dan anak ini siapa? Lihat toh sendiri Passion of the Christ. Itu ada di sana, saudara. Ya, ini siapa yang digendong ini? Nah, itu ya. Jadi saudara bisa paham. Ya, jangan tersinggung. Tersinggung itu berarti saudara perlu membongkar fondasi yang lama. Ya, fondasi yang lama harus dibongkar supaya penyembahannya bukan kepada si tuyul ini, saudara. Tuyul yang digendong ini. Ngerti ya, saudara. Ya, tapi kalau pakai sistem tuyul ya mana ada yang orang mau datang, ya kan? Ya orang lebih suka yang dipercantik loh ya. Nah, ini dia yang dipercantik, ya kan? Pakai baju putih, imut-imut, ya kan? Orang lebih suka yang di sini. Ada aura holiness, begitu. Nah, auranya ini kan bukan aura holiness, gitu ya. Ya. Kalau yang ini auranya adalah kekudusan, holiness. Kalau yang ini auranya kekudisan. Ya, jadi beda, kudus dan kudis. Jadi saudara paham ya. Nah, selain itu konsep apa lagi yang muncul? Yaitu konsep Ratu Sorga ini muncul lagi, saudara. Queen of Heaven. Wow, tapi lebih cantik, saudara. Ya, lebih cantik, lebih elegan. Ada merpatinya di atasnya. Wah, diurapi oleh the Trinity. Ya. Jadi konsep ini muncul, saudara. The Trinity, wah, Ratu Sorga. Queen of Heaven. Ya. Saya berikan slide-nya lagi. Ada yang Guadalupe, Queen Heaven, dan sampai ada yang mengeluarkan air mata darah. Patungnya keluar air mata darah. Bagi roh-roh jahat mah gampang ini mah. Ya, ini mainan kecil ini. Ya, patung bisa keluarin air mata darah. Jangan di 8360 gitu loh sama setan, ya. Kita harus JNA. Jangan 8360, ya. 8360 atau 8390. Nah, seringkali konsep ini juga diambil dari katanya mereka. Diambil dari Wahyu 12 ayat 1. Saya bilang ngawur. Bukan. Ya. Perempuan ini tidak sama dengan Wahyu 12 ayat 1. Saya tegaskan, bukan. Ya. Ini adalah konsep Semiramis. Yang sebelah kiri atas, ya, anaknya yang kecil tadi sudah jadi dewasa, saudara. Ya, udah jadi dewasa. Ya, jadi tetapi ibunya juga sama. Ini konsep-konsep, yaitu tadi Semiramis, Tamus, Nimrod, Semiramis dan Tamus. Ya, apakah ini satu kebetulan? Kalau di apa itu namanya kantor pusatnya mereka di depannya mereka kasih potlot atau apa itu potlot? Potlot mah bahasa Surabaya. Pakai tiang ini. Ya. Tiang ini itu ada obelis. Itu ada di V. Ya. Di kota V, di Roma sana. Apakah ini satu kebetulan?
Loh, yang disembah itu sopo gitu loh. Yang disembah itu siapa gitu loh. Kok lambangnya dia ada di sini tuh ngapain di alun-alunnya ini di apa tuh alun? Di pelatarannya itu ya. Kok ada lambangnya yang lambang Mesir kuno ini? Emangnya siapa yang disembah? Ya, walaupun di atasnya dipercantik, saudara. Dikasih huruf taf. Di atasnya ada huruf taf, saudara. Ada salibnya. Dipercantik. Itu kan cuman istilahnya itu lipstiknya saja. Tapi originalnya kan tidak di situ. Originalnya kan ya yang dari Mesir itu. Obelis itu. Ya. Kemudian pakaiannya sekarang. Lihat aja topinya, penutup kepalanya. Apa bedanya dengan Dagon? Ya, kalau mereka mengadakan ritual-ritual, lihat aja. Saya nggak berani tampilkan yang gambar yang ini ya, yang modern ya. Nanti problem ya, repot nanti. Coba kita jadi manusia itu jangan 8360 gitu loh, atau 8390. Ya, jangan gampang-gampang dikasih spirit 8360 atau 8390. Ya, kita harus JNAS lah, ya. Kita harus JNAS. Ya, ngeri ya. Nah, prakteknya gimana? Yeshua juga dibaptis di Sungai Yordan. Mereka nggak mau kalah, saudara. Ya, nggak mau kalah. Ya, lebih baik, lebih aman sejak kecil. Ayo kita baptis. Nah, ini dia. Ngerti oh dewe, saudara. Ya, kepalanya dijungkel gitu, disiram air. Ya, yang kecil udah supaya aman, nggak repot-repot. Sejak kecil sudah diserahkan sama grupnya mereka. Selain itu dalam perkembangannya juga ada yang namanya, ini dia nih. Jadi dosa itu tidak dihapus dengan darah Yeshua. Ya, dosa nggak dihapus. Dosanya itu dihapus dengan sepucuk surat yang harus dibayar. Nah, ini dia. Ya, surat apa yang dikeluarkan? Ya, saudara baca sendiri. Begitu yang di depan, ya kan? SPD, itu dia. Supaya bisa dihapuskan dosa-dosanya. Ya, tolong Ibu Kathy bisa lanjutkan ke hybrid yang keempat. Thank you. Surat penghapus dosa. Itu mereka keluarkan, saudara. Ini fakta loh. Saya nggak mengada-ngada. Ya, saya nggak mengada-ngada. Ini saya cuma bicara fakta sejarah. Jadi jangan tersinggung. Yang tersinggung itu berarti waktunya untuk saudara bertobat. Itu yang tersinggung. Bertobat, oh kalau saudara tersinggung. Supaya saudara masuk samayim yang benar. Masuk sorga yang benar. Ya, jangan masuk sorganya mereka. Nggak pasti sorga mereka itu. Ya, nggak pastinya itu yang jelas pastinya masuk lautan api ya iya gitu loh. Maksud saya begitu. Ya. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat kalau dulunya Yeshua HaMashiach setelah kena agama hybrid, sabatnya diganti minggu. Loh Pak, nggak boleh ibadah tiap hari, ta? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi sabat itu satu yang harus diperhatikan baik-baik. Karena sabat adalah hati Bapak Yahweh sejak masa penciptaan. Dan arti sabat itu luas dan dalam sekali. Sampai-sampai ada pola 7.000 tahun. Dan tahun yang ke-7.000, 1.000 tahun, itu adalah sabat 1.000 tahunan, saudara. Yeshua HaMashiach memerintah sebagai raja di sabat itu selama 1.000 tahun. Nggak lama lagi, saudara. Nggak lama lagi. 2030, nggak lama lagi. Ya.
Saudara lihat aja pelajaran Misteri 2030. Ini berhubungan semua, saudara. Ya, jadi Yeshua HaMashiach diganti Yunani, Sabatnya diganti Minggu. Alasannya pinter, saudara. Karena Yunani bangkit pada hari yang ke-8, hari Minggu. Saya bilang tidak. Yeshua HaMashiach bangkit hari Sabat. Karena itu akan menggenapi kerajaan 1000 tahun. Yeshua akan memerintah sebagai raja. Bukan hari yang ke-8. Bukan. Itu pasti. Dari pola 2030, pola pattern angka 7. Ya, pola penciptaan. Ya, jelas Yeshua HaMashiach. Matinya hari ke-4, bangkitnya hari ke-7. 72 jam. Nah, mereka ganti supaya kelihatan ilahi hari Minggu. Begitu ya. Yaitu namanya kan 8360, 8390. Ya, setan menabur benih 8390, 8360, ya. Jadi hati-hati. Apalagi setelah dikawinkan. Perhatikan yang ini. Yeshua itu moreh, guru Torah. Menggenapi dan menjunjung Torah. Yunani, enggak. Kita buang Torah. Kita tidak lagi di bawah hukum. Ayatnya diacak-acak. Torahnya dibuang. Saudara bisa lihat kekacauan di agama hybrid ini? Saudara, sekarang ini ya, kenapa kok saya bawakan ini? Ini untuk membuktikan bahwa kita ini menyembah yang tidak sama dengan mereka. Saya harus katakan, dulu kita dari sana. Tapi kita, kuncinya di sini. Kita mau digiring ke arah yang benar. Fondasi yang salah dihancurkan. Bangun fondasi yang baru, yang benar, yang sesuai dengan hati Bapak Yahweh. Itu yang benar. Nggak dipertahankan. Saya bisa lihat. Jadi konsep saat kita sudah digiring ke tempat yang baru, yang benar oleh Bapak Yahweh, yang lama itu harus dilepas. Kita harus ngomong sekarang. Yang kita sembah itu tidak lagi Yunani, tapi Yeshua Ibrani. Begitu. Ya. Jangan ngotot. Saya dapat mujizat gara-gara nama Yunani. Loh, itu kasih karunia, anugerah kamu dikasih supaya kamu bisa digiring untuk supaya kamu kenal yang benar. Bukan tambah kamu ngotot, tambah jatuh cinta dengan yang Yunani. Itu konsep salah, itu konsep tidak mau dikasih tahu, itu konsep sombong, itu spirit sombong tidak mau dikasih tahu. Tidak mau diarahkan, keras kepala, tegar tengkuk, pemberontak, itu semua ada di sana, lengkap. Masih mengagungkan yang Yunani. Saya dari sana, saya dapat mujizat di sana, saya dapat kesembuhan, saya dilepaskan dari setan di sana. Itu cara Bapak Yahweh supaya bicara dalam hidupmu untuk mengarahkan ke yang benar. Jadi jangan dipertahankan. Apalagi, selain daripada Yeshua adalah guru Torah, tapi yang satu Torahnya dibuang. Diacak-acak. Kemudian, beda ya, kita lihat ya, sangat beda. Sangat beda. Sekarang gini aja deh. Yunani sama dengan, boleh nggak kalau disamakan dengan yang namanya Isa? Boleh nggak? Pasti yang Yunani ngomong, sebagian besar nih ya, ngomong tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya Isa itu lahirnya di bawah pohon korma. Si grupnya Yunani nggak terima. Yeshua lahirnya di Bethlehem. Si Yunani nggak pakai Yeshua, sorry. Keceplosan. Yunani bilang, si Yunani lahir di kandang, di Bethlehem. Ya. Tapi yang satunya berkata, yang dari Alibaba, itu berkata, si Isa ini ya lahirnya di bawah pohon korma.
Yunani ngotot, oh nggak bisa. Kita tidak sama dengan itu. Loh, kalian yang Yunani berani ngomong nggak sama. Saya dan grup ini dan tim ini, saya juga mendeklarasikan Yeshua tidak sama dengan Yunani. Tidak sama. Ya, ini bukti-bukti yang sangat kuat. Yunani itu akarnya Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Yeshua akarnya Abraham, Ishak, dan Yakov. Dan disitulah Yahweh yang menyatakan dirinya sendiri kepada mereka. Beda. Kemudian apa lagi? Nah, ini kelihatan beda. Ya. Lahirnya Yeshua HaMashiach 15 Tisri, Sukot. Yang Yunani 25 Desember. Beda. Mosok nggak bisa lihat sih beda tanggal. Ya kan? Sudah gitu ditambahin apa lagi? Ditambahin Yeremia tadi, pohon yang dihiasi. Beda. Ya, spiritnya beda. Sangat, sangat, sangat beda. Apalagi yang beda? Lahirnya beda. Tadi yang Yunani berkata, Yunani lahir di kandang domba. Ya, yang grup Alibaba ngomong lahir di bawah pohon korma. Ya kan? Beda kan? Itu saja saudara bisa menilai. Nah, kenapa kok nggak bisa menerima yang benar? Ya, kita hari ini bukan menjelekkan, tidak. Kita mengasihi saudara semua. Kita mau supaya saudara kenal yang benar. Jangan 8360 atau 8390. Kita harus CNS. Ya. Matinya gimana? Matinya 14 Nisan, Yeshua HaMashiach. Hari keempat, Pesah, Paskah. Ngomongnya Paskah ya, Indonesianya. Tapi buat Yunani ngomong apa? Matinya kapan? Jumat. Hari keberapa? Hari ke-6. Beda. Ya silahkan kalau Yunani mau mati hari Jumat. Buat kita, Yeshua HaMashiach mati hari keempat, Rabu. 14 Nisan. Ya. Dan mereka ngomong, bangkit. Sama-sama bangkit. Iya, saya tahu, bangkit. Tapi buat Yunani ngomong bangkitnya itu namanya Paskah. Kita ngomong ngawur. Ya, karena kita tahu kebenaran Paskah itu kematiannya. Ya, tertulis di dalam Keluaran, Imamat, tertulis semua. Ya. Kamu harus ambil domba itu dan memeliharanya sampai hari yang ke-14 dan sebelum petang kamu harus menyembelihnya. Jadi 14 Nisan. Tapi mereka konsepnya diacak-acak, Saudara. Ya, paham ya? Jadi kita harus tahu siapa yang kita sembah begitu, ya. Nah, saya tambahkan ini. Jadi kalau Saudara lihat gambar ini, si Yunani ini sama emaknya, ya, di kepalanya itu ada bulatan. Selalu ada bulatan dan di hatinya juga itu ada terang. Itu namanya hello. Ya, cahaya matahari. Siapakah cahaya matahari itu? Nggak lain adalah si Nim tadi, Nimrod. Nimrod, iya kan? Nah, ibunya ini siapa yang perempuan? Ya Semiramis. Lah kalau gitu yang laki sebelah kiri ini siapa? Ngerti ya sendiri, saudara. Iya kan? Ini adalah anaknya si Semiramis. Namanya siapa? Saudara bisa baca T, huruf Taf. Ya, paham ya di sini ya. Jadi jangan dibodohi begitu loh. Tapi lihat, kalau yang saya tunjukkan ini berupa patung-patung dalam bentuk batu, ya nggak menarik, saudara ya. Sekarang kan teknologi CGI, teknologi editan dipercantik, dipermanis, warnanya dibuat cerah, jadi sepertinya kelihatan ilahi begitu ya. Ya, sepertinya kudus, kudus. Ya, ternyata Roh Kudus di sini ya. Roh menular, Roh Kudus.
Hmm, ya, jadi um, now Yeshua HaMashiach adalah Yahweh di dalam rupa manusia. Agama hybrid nggak mau, saudara. Nggak mau terima. Ya, terimanya gimana? Kita ada satu istilah yaitu Trinitas. Ya, Tuhan itu satu, Elohim itu satu, tapi mempunyai tiga kepala, bukan tiga perujian, tiga pribadi yang berbeda. Ya, itulah konsepmu, ya kan? Tapi bukan konsep firman. Konsep firman adalah Yahweh turun ke dunia ini di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Kalau konsep mereka, mereka adalah tiga person yang sama, equal, gitu ya, sama, ya, saling mengasihi, ya, tidak ada yang saling iri. Dulu saya konsepnya kayak gitu, saudara. Tapi Bapak Yahweh mengarahkan ngawur konsepmu, Pak Yosef Roy, ngawur saat itu, ayo bertobat. Jadi saya diarahkan ke yang benar. Nah, mau diarahkan itu bagus. Ya, konsep mereka adalah salah satu dari Trinitas. Nah, kita lihat ya di dalam Messianic Judaism, maka dalam perkembangannya Goyim lebih kuat sehingga terjadilah agama hybrid. Nah, di dalam proses agama hybrid ini muncul seseorang, ya, muncul seseorang. Nah, di Indonesia ada yang namanya Roy Martin, ya. Di Amerika ada yang namanya Martin Luther King. Nah, karena itu orang yang muncul saat itu, ya, itu namanya Roy King, ya, begitu, ya. Anehnya ya, Roy itu dari bahasa Prancis, artinya king, saudara. Ya, jadi Roy itu bahasa Prancis yang artinya king, ya. Nah, orang yang ini yang ada di garis sebelah kanan, ya, itu namanya Roy King tadi, ya. Dari situ dia tidak setuju dengan surat SPD tadi. Dengan konsep bahwa pengampunan dosa itu harus diberi surat. Dia nggak setuju. Protes ya. Nah, itu dia, ngerti ya, protes. Dia juga dalam perkembangannya nggak setuju, ya, uh, beberapa hal, yaitu kitab suci itu yang boleh baca hanya imam-imam. Nggak setuju dia, ya. Gara-gara nggak setuju itu problem besar. Akhirnya dia dikeluarin dan terjadilah grup. Yaitu grup apa? Ya, saudara bisa lihat nih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu ada nama-nama Indonesia nggak ya? Oh ada, tapi saya singkat ya. Saudara paham ya? Ya ada, ya saudara baca sendiri lah ya. Nomor 1, nanti jadi nggak timbul masalah ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 10, 11, 12, 13, dan seterusnya saudara. Ya, sayangnya Roy King ini dia tidak kembali ke pola Ibrani. Tapi memang nggak bisa disalahin saudara. Karena apa? Saat itu ya Tanak dan Brit Gadasa itu semua udah diganti Septuagint. Saya nggak bisa nyalahin. Wah, kok nggak mau kembali ke pola Ibrani? Dia mungkin nggak ngerti juga gitu loh. Tapi ini adalah cara Bapak Yahweh untuk menggiring dari agama hybrid itu. Roy King harus keluar dari sana, ya, harus keluar dari konsep yang salah itu. Ini cara Bapak Yahweh, ya. Dan dari situ keluarlah, yaitu, ya, yang nomor nomor 2, ya, yang nomor 2 itu adalah grup yang menentang, ya, bayi yang disiramin air, itu ditentang. Itu startnya dari sana, saudara. Jadi kalau saudara lihat hari ini, banyak orang yang dibaptis dengan cara yang benar, itu grup yang nomor 2 itu yang memulai.
Saya kasih tahu ya, grup yang nomor 2 itu kuat sekali di Amerika. Di Indonesia ada. Di Indonesia ada. Ya. Yang nomor 2 itu sangat strong sekali. Ya. Untuk menyuarakan bahwa bayi itu tidak boleh itu tadi dibaptis tadi. Ya. Tapi sayangnya dalam perkembangannya nomor 2 ini itu lebih berfokus membela Yasir Arafat. Ngerti ya, saudara? Ya, membela grupnya Yasir Arafat. Itu nomor 2. Selanjutnya, dari Roy King ini juga terjadinya pembentukan yang namanya ini dia. Ya. Seventh Day Adventist. Ya. Tapi fondasi Seventh Day Adventist saya harus kasih tahu sama saudara ya. Itu fondasinya adalah dia percaya kepada Trinity. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menolak hukuman kekal atas manusia. Jadi mereka berkata tidak ada lautan api. Tidak ada. Jadi manusia mati, ya selesai. Itulah hukumannya. Ya. Nah, kalau gitu ada kebangkitan, ada kebangkitan. Dan itulah orang-orang yang diridhoi oleh Bapak Yahweh, yaitu yang akan dibangkitkan kembali. Saya harus pakai kata seperti itu supaya gampang. Itu yang dapat favor dari Bapak Yahweh melalui jalan keselamatan oleh si Yunani. Ya, tapi konsepnya sama. Mungkin saudara tanya, loh Pak Roy, kok bisa tahu Seventh Day Adventist? Saya SMA saya di sana. Dan puji Bapak Yahweh, melalui SMA di sana, saya dapat Ibu Hadasa Fangfang. Ya, saya dapat istri yang luar biasa. Yang sangat mendukung, mendoakan kita semua, mendoakan JNAS. Ya, luar biasa sekali lah. Ya, dan itu ajaib buat saya. Ya, ajaib, sangat ajaib. Banyak miracle, ya, banyak mujizat. Karena saat ketemunya dengan Ibu Hadasa Fangfang, saya ada di SMA saat itu. Ya, enak. Jadi saat itu kalau hari Sabtu libur, saudara. Ya, karena saya Pantai Kosta saat itu, ya, teman-teman saya berkata, "Loh, kamu Sabtu nggak sekolah?" "Enggak." "Kenapa? Libur." "Loh, kok enak libur?" "Iya, enak." "Ngapain aja sekarang?" "Iya, buat pacaran," saya bilang gitu. Ya, ekstra waktu. Ya. Dan puji Bapak Yahweh, saya diarahkan terus bisa menikah dengan Ibu Hadasa Fangfang dan terus sampai hari ini. Ini satu anugerah yang sangat luar biasa buat hidup saya. Ya, itu Seventh Day Adventist. Nah, dari Seventh Day Adventist ini juga keluarlah konsep Watchtower Society. Siapakah dia? Ya, saudara ngerti itu di situ ya. Jehovah Witness. Dan mereka adalah fondasi imannya adalah pencipta alam semesta ini adalah Yehova atau Yehuwa. Siapakah si Yunani? Yunani itu adalah Mikael, ya, the Archangel. Dan mereka punya konsep yang sama dengan Seventh Day Adventist, yaitu menolak lautan api. Menolak manusia ini dihukum untuk selama-lamanya. Ditolak. Dan kemudian mereka juga mengatakan bahwa Roh Kudus, Ruach HaKodes itu adalah power. Ya, bukan Bapak Yahweh sendiri. Bukan. Tetapi itu adalah power, itu adalah kekuatan. Kayak listrik begitu, saudara. Ya, itu yang saya tambahkan di situ. Nah, jadi saya akan akhiri di sini. Sebelum 1948 terjadi sebuah movement yang luar biasa. Diawali dengan banyaknya ditemukan kitab-kitab yang hilang dan kitab-kitab yang mendukung Tanak. Ya, itu ditemukan banyak sekali. Tapi pada saat itu juga ada yang namanya replacement theology. Replacement theology itu begini. Mereka mengajarkan bahwa orang-orang percaya itu adalah Kristen, itu adalah pengganti daripada Israel. Ya, penggantinya Israel. Nah, saat 1948
Israel merdeka, sebagian dari grup ini kaget, terkejut. Ternyata replacement theology itu salah. Karena Bapak Yahweh itu bekerja juga melalui Israel secara fisik. Jadi setelah 1948 terjadi dua grup yang berbeda, yaitu grup yang masih bersikokoh untuk memegang replacement theology, dan grup yang satunya adalah grup yang mengatakan replacement theology ini salah. Nah, dari perkembangan dari grup yang mengatakan salah ini, ya kan, itu keluarlah satu movement, yaitu Messianic. Jadi movement ini kembali lagi, saudara. Ya, dan juga orang-orang yang rabbinik yang saudara lihat tadi ya, bagian di atas, itu mereka menyadari bahwa juru selamat dunia ini adalah Yeshua. Yeshua, bukan Yasua ya. Yeshua, Yod Shin Waw Ayin. Yeshua. Dan terjadilah movement dari dua pihak. Movement dari Jew atau dari Yahudi, dan juga movement daripada Goyim, Gentile. Sama-sama dua-dua ini kembali ke akar mesianik. Dan ini terus terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi inilah fondasi yang benar. Yaitu mulai dari Adam menuju ke Noah, dari Noah menuju ke Sem, dari Sem menuju ke Abraham, dari Abraham menuju ke Moshe, Torah, dari Torah Moshe menuju ke Yeshua HaMashiach, dari Yeshua HaMashiach menuju ke Mesianik. Ini adalah jalur yang benar. Tapi ingat ya, dari Mesianik jangan bengkong menuju ke agama hybrid. Jangan ya, jangan. Jadi inilah fondasi yang benar. Jangan kita diciprati oleh roh-roh jahat. Karena roh-roh jahat mau nanam spirit 8360 atau 8390.